Halo sahabat Almas Boys, perkenalkan nama saya Mr. Sofian Revananda. Biasanya di SDI Almas Laha saya dipanggil Mr. Reva. Saya di sini mengampu mata pelajaran PJOK. Jadi teman-teman buat para pemirsa Almas Boys bisa ikut olahraga bareng Mr. Reva ya. Tema kita kali ini cerita-cerita sebelum azan maghrib ya Mister ya. Ya, Kan Mister ini mengampu mata pelajaran PJOK, tentunya apa ya namanya itu punya skill olahraga yang bagus nih, Mister. Alhamdulillah. Kan kebanyakan orang itu bilang kalau puasa olahraga itu lemes, Mister. Benar nggak sih Mister kayak gitu? Kalau yang saya tahu dan menurut pengetahuan saya yang selama ini sudah saya pelajari, orang awam cenderung bilang seperti itu karena tidak bisa dipungkiri saat kita berpuasa menahan lapar dari awal imsak sampai tidak akan berbuka dan menuju azan pasti kita merasa lapar, tapi untuk olahraga itu sepertinya keliru dan tidak. Kenapa? Karena justru saat waktu kita lapar, perut kita kosong, atau kita merasa letih, lesu, dan capek, itu adalah waktu terbaik untuk kita membakar lemak atau menurunkan gula darah yang terlalu tinggi akibat pola makan yang kurang teratur saat bulan Ramadan di Indonesia. Ini pas ya Mister, kalau misal waktu puasa itu malah bikin lemes gitu. Betul sekali. Terus Mister itu punya jenis olahraga atau gerakan yang bisa penonton Almas Boys ikutin nggak selama bulan Ramadan? Bisa. Saran dari saya sih cukup olahraga yang ringan-ringan saja sih. Fokus pada low intense atau intensasi rendah. Seperti misal kalau di rumah ada komplek maupun kampung, perumahan, kita bisa jalan santai, jalan sore, mari menunggu berbuka puasa. Kemudian untuk ibu-ibu, bunda-bunda, ataupun para mother yang ada di rumah bisa Anak-anak juga melakukan, bisa ya Mister? anak-anak bisa dengan melakukannya. Ibu-ibu cukup melakukan stretching entah itu di teras, di dapur atau di rumah, mungkin dengan karpet atau matras yoga. Mungkin tidak ada matras, bisa menggunakan sajadah sekali Bisa ya. menunggu Azan maghrib kalian nunggu salat maghrib ya Mister. Terus kalau misal waktu olahraga gitu Mister, kan habis kan dari sahur sampai menjelang maghrib, kepala terasa pusing-pusing kan gitu, harus dilanjutkan atau berhenti dulu Mister? Kan biasanya berkunang-kunang kan matanya sukanya lapar, tapi pengen tetap olahraga gitu. Oke. Itu masalah ataupun yang bisa dibilang sama Mr. Reva adalah kendala-kendala saat para pemirsa amatir mulai olahraga di awal bulan Ramadan. Biasanya dikarenakan kondisi tubuh yang kurang stabil akibat perubahan jam makan, jam tidur, dan juga kualitas pola hidup yang kurang sehat. Otomatis apabila ada kendala dalam kita saat melakukan olahraga yang tiba-tiba pusing, letih, lemas, ataupun lesu, tapi kita selalu memaksakan, itu tidak boleh bisa. Karena perlu diingat, yang perlu didengerin adalah diri kita atau sinyal-sinyal tubuh kita. Kita bisa mengakalinya dengan semangat tubuh. Ini waktu yang cocok buat dia buat memimpin berat badan, tapi kita nggak boleh egois sama tubuh kita sendiri. Jangan jadi patokan bahwasannya berat badan ataupun look yang bisa kita lihat menjadi body goals yang sesuai dengan keinginannya. Betul sekali. Jadi harus tetap dikontrol ya badannya dan kondisi tubuhnya, apa enggaknya. Ya. Mungkin tadi kan kata Mister
Untuk gerakan-gerakannya cukup simpel saja, mungkin bisa dengan naik turun tangga, kalaupun tidak ada tangga di rumah, kalau bisa dibilang antar porselin yang tingginya berbeda bisa di situ, itu yang low intense atau yang intensitas rendah. Kemudian perlu stretching yang untuk menguatkan otot bicep adalah untuk Ya, gerakan. boleh bisa. Misal pasti para ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah punya kursi semua. Jadi contoh, ini ada kursi, cukup duduk di kursi, kemudian berdiri, tangannya diangkat, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Ini untuk otot paha atau femur, tulang-tulang di paha, dan semi gerakan squat. Kemudian kalau untuk bicepsnya, kita bisa melakukan gerakannya sama tapi kakinya maju dulu seperti ini, dan dia berdiri tangannya. Nah, seperti ini bisa. Nah, ini nanti kerasa kok. Cukup dilakukan 3 atau 4 kali repetisi aja. Pengulangan 10 gerakan, 3 atau 4 kali repetisi sudah sangat cukup. Jadi tidak harus menggunakan gerakan-gerakan yang berlebihan atau yang meningkatkan jantung kita berdebar kencang, karena dalam olahraga cukup hanya seusia para pemirsa pendengar atau pemirsa Amal Voice hanya 100 sampai 120 BPM sudah cukup untuk kita. Begitu Mister. Itu kan untuk para ngomong di rumah ini ya, Ya. Mister. Kalau untuk anak-anak Mister, biar tetap semangat tapi nggak lemes gitu kalau olahraga itu gimana Mister contoh atau gerakan jenisnya? Untuk anak-anak mungkin lebih sederhana dan simpel lagi, tapi agar lebih menarik dan tidak bosan bisa menggunakan alat bantu. Misal kalau ada bola kecil di rumah, dan pasti rata-rata bisa menggunakan lempar tangkap bola. Tembok gitu ya? Tembok ya. Lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri, lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan. Itu dilakukan sebagai bentuk stimulus motorik sama anak. Kemudian anak-anak juga bisa lebih belajar konsentrasi, karena daripada nih teman-teman atau pemirsa yang di rumah mendengar Almas Voice, anak-anaknya di rumah rebahan aja, lihat TikTok, scroll YouTube Shorts, Malah Instagram, lemes gak sih, malah Mister, ya? lemas. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya dialokasikan tenaganya tersebut ke hal-hal yang lebih positif, tentunya olahraga. Udah ya. Anak-anak juga bisa sama temannya berdua gitu ya Mister, sama temannya nunggu waktu dekat terus berburu takjil gitu kan ya Mister. Terakhir nih Mister, mungkin bisa kasih satu kalimat penyemangat buat pemirsa Almas Voice ini biar tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, tidak lemas tapi masih tetap bisa olahraga. Oke. Terima kasih Nisa. Jadi untuk para pendengar Almas Voice dan para bunda-bunda ataupun anak-anak di luar sana, para orang tua di luar sana, ingat yang perlu digarisbawahi selama bulan Ramadan ini bukan hanya rohani kita yang perlu diperbaiki, tapi tidak ada salahnya sambil menyelam minum air. Kita bisa memperbaiki rohani, jasmani, kesehatan lahir batinnya kita apabila teman-teman di luar sana rajin dan fokus untuk sebelum berbuka itu mencari takjil, mencari jajan-jajanan yang ya kurang lebih banyak mengandung kalori dan lemak jenuh. Gak ada salahnya juga sebagian persen waktu kita dalam sehari dialokasikan ke olahraga. Ingat, investasi yang baik adalah kesehatan, karena kalau kita sehat kita bisa bermanfaat untuk anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, dan juga kita bisa bermanfaat untuk murid-murid kita kalau kita menjadi guru. Itu
sekali ya materi kita kali ini dengan narasumber terbaik kita. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Saya Minda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.